Emang saya dari kecil itu emang awalnya tuh sepak bola. Sepak bola. Ya, sepak bola. Mataram. Mataram FC. Berarti di 2016 Bang Bagus naik liga sama Mataram. Mataram FC. Baru habis itu ke Famos. Ya, di Famosnya 2018. Di Famos 2018. Kayak benar-benar ada di tempat di rumah baru gitu. Di lingkungan baru, tetangga-tetangga baru gitu. Jadi ya aneh kayak ngerasa gimana ya? Saya masih di Famos, cuman Iya. feel-nya tuh nggak kerasa gitu. Almarhum sosok yang paling berpengaruh buat perkembangan futsal di NTB. Paling berpengaruh. Paling berpengaruh. Menurut saya ya. Iya, iya. Walaupun istilahnya orang bilang dibantu Ali lah. Ah. Ali pun sendiri kalau main bukan dewa dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan kita. Kita lagi pakai baju Ortus bro. Ortus bro. Berarti kita ngedatengin kayaknya atlet Ortus nih, Cil. Bener banget dong. Bener. Masa? Yang bener aja dong. Oh, iya. Gaduh, pengen hampir mau Udah, sebut yang lain. jangan. Takut nih. Oke, kita kedatangan salah satu atletnya Ortus nih, yang jauh-jauh dari bagian timur ya. Bagian Masuknya timur ya. Timur. Timur Indonesia, NTB, NTB. Lombok, Mataram dan sekitarnya, jauh-jauh dari sana datang ke sini nih ke YouTube channel kesayangan kalian nih, Saka Futsal Camp, yaitu di acara apa, Cil? Di balik lapangan. Ada cerita di balik lapangan. Terima kasih. Suara. Jangan malu. Ada, Cil? Ada. Oh, ya, ada. Suara apa? Suara ondel-ondel tadi. Ondel. Oke. Langsung pada Langsung aja ya? penasaran nih, Cil. Asik. Iya. Iya. Jauh soal dari NTB, siapa nih datang nih ke sini nih ya? Bener banget. Siapa sih kira-kira Langsung ya? aja, Cil. Kita panggil, kita sambit. Bagas Kavi. Bukan ya? Bagas kami emang dari Lombok gitu ya? Enggak, bukan. Udah bukan. Sorry. Iya kan? Nggak Ya udah. tahu. Gua nggak tahu. Jangan, udah kita sambut Iya. baru bener. Iya. Kita sambut. Disebut. Lu aja yang sebut. Ya udah, lu nyambut. Iya. Kita sambut. Oh, gue yang nyebut ya? Iya. Ulang. Tadi udah. Iya, ulang. Oke. Kita sambit. Bagas Kavi. Bukan dong. Tadi kan gua udah. Oh iya. Nggak lucu mah itu. Ya udah. Iya. Ya udah ulang. Kita sambut. Bagus Himawan. Atlet Famos nih. Oke, sudah ada di tengah-tengah kita nih sekarang, Cil ya. Iya. Bang Bagus Himawan nih, jauh-jauh nih dari Lombok nih. Bener banget. Iya. Yang bagus. Datang ke rumah Sehat, Opoy. Bang Bagus, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Jadi apa, Cil, yang lo mau tanya ke Bang Bagus ya? Banyak sebenarnya yang gua tanya. Banyak ya? Iya. Wisata. Wisata Labuan Bajo tuh kemarin kenapa tuh kebakaran kan? Itu mah jauh NTT kan. jauh, Itu jauh. NTT. Iya, Bang Bagus NTB. Apa sih kan? Ya beda. Beda. Nusa juga. Bang Bagus, kabar sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Jadi sekarang kesibukannya apa aja, Bang Bagus? Ya latihan seperti biasa lah. Latihan nih? Kerjaan latihan, pertandingan. Begitu aja. Nah, Bang, bisa diceritain gak nih, Bang? Hmm. Awal pertama kali lu kenal futsal? Dari lu kecil lah ya. Juga apakah dulu pemain bola atau apa sih? Oke. Emang saya dari kecil itu emang awalnya tuh sepak bola. Sepak bola. Ya, sepak bola. SSB berarti dulu. Enggak sih, Oh, SSB enggak. Langsung latihan aja udah gitu sama senior-senior. Main-main aja udah ya. Alhamdulillah sih emang udah bisa lah gitu belajar otodidak gitu. Otodidak. Nah, lalu kenal futsal itu baru 2014. 2014. Ya, setelah PSSI dibekukan, saya ingat Oh, itu. pas PSSI dibekuin. Nah, ya. Malah Bang Bagus kenal futsal. Jadi kayak banting setir lah gitu ke futsal. Jadi kan saya terakhir main sepak bola tuh Divisi 2 Nasional saat itu. Jadi kalau sekarang tuh kayak Liga 3-nya lah. Liga 3. Nah, Liga 3-nya gitu. Ya. Dulu Bang Bagus ini salah satu main sepak bola di Mataram tuh. Benar, di Mataram. Nah, Apa dulu Bang nama timnya, Bang? dulu yang Divisi 2 itu Perselobar, Lombok Barat. Lombok Barat. Lombok Barat ya, main di Bali ingatnya waktu itu. Jadi setelah
itu ada kabar PSSI dibekukan. Nah, nyobalah itu ke futsal. Nah, saat itu tuh ada seleksi Porprov. Nah, olahraga provinsi. Nah, saya coba-coba lah gitu. Situ rezekinya di situ mungkin masuk. Nah, dari situ emang awalnya futsal sampai sekarang. Nah, awalnya bisa masuk Famos. Awal saya Famos itu saya sempat trial di Famos yang 2015 lah kalau nggak salah, yang masih Bang Donzol pelatihnya. Oh iya, wah awal-awal tuh ya Mas. Iya, awal-awal banget itu. Nah, saya trial di Jakarta 3 bulan. Jakarta ada turnamen di Surabaya ikut, cuman nggak main itu. Nah, setelah itu balik lagi ke akademi. Jadi Akademi Famos. waktu itu namanya Akademi Mataram. Akademi Mataram. Ya, belum sebesar sekarang lah Akademi Famos itu. Iya. Jadi balik akademi, latihan, persiapan prapon NTB. Nah, tapi waktu itu kan 2015 praponnya nggak lolos tuh. Nah, NTB nggak lolos. Waktu main di Surabaya nggak lolos. Nah, waktu itu sedih banget lah gitu, kayak yang gimana ya? Kayak yang udah kesedihan abang. Gimana ya, prapon nggak lolos, padahal target banget kan persiapan lama gitu, tapi nggak lolos. Bingung nih gimana. Waktu itu Famos lagi istilahnya, ya kalau kita anak daerah lihat bener-bener wadahnya pemain bintang lah, pemain timnas ya. Nah, aduh kapan ya bisa nggak kita kayak gitu di situ di tim itu gitu, dengan kualitas kita yang benar-benar baru benar-benar belajar futsal gitu, anak daerahnya. Nah, rezekinya emang ada Linus tuh waktu itu setelah prapon. Nah, Linus pertama kali digelar kan? Iya. Akhir 2015. Iya benar. Nah, dibentuk lagi kita, anak-anak praponnya dibentuk. Awalnya namanya Famos Under 23. Iya. 23, tapi kan regulasinya nggak boleh ada nama yang sama kan? Jadi setelah lolos 8 besar diganti jadi Mataram FC. Nah, itulah awal Mataram FC. Awalnya Mataram FC. Ya, alhamdulillah Liga Nusantara juara. Promosi ke Liga 2016 awal. Mataram FC. Berarti di 2016 Bang Bagus naik Liga sama Mataram FC. Baru habis itu ke Famos. Ya, di Famosnya 2018. Di Famos 2018. Bang Bagus nih angkatan pertama Mataram FC Bang. Benar. Mataram. Berarti zaman itu barengan, naiknya barengan siapa sih kalau pemain-pemain? Pemain waktu itu siapa ya? Pogba ada. Pogba ada yang sekarang di Famos. Di Famos. Nah, yang lainnya nggak ada, sekarang udah nggak main pro lagi. Udah nggak pro lagi. Udah pada kerja di Mataram. Udah pada kerja di Mataram. Oh, tapi awal-awal itu emang rata-rata pemain Mataram, Bang? Bener. Pemain luarnya? Ada Hagi, ada Samuel Amos. Oh iya. Samuel Amos. Nah, itu sama ada Hafid Sasim namanya. Papua juga. Ya, yang sekarang di Black Steel. Nah, itu. Oh, itu yang luarnya tuh itu. Baru yang musim selanjutnya ya, yang Bang Bewe ya? Yang 2017 baru Bang Bewe. Bang Bewe baru yang datang Eki ya. Pak I pada Bang Fadil, Mutu. Hafiz, Andri Kiri. Iya. Tuh. Itu juga pengalaman berharga lah yang 2017 karena bisa ngerasain Final Four kan. Mataram. Sampai akhirnya 2018 ditawarin tuh sama Presiden Famos. Jadi 2017-nya kan udah ada tuh pemain Mataram yang di Famos, 2 orang. Ogi sama Denny. Ya. Satunya kiper Gora. Nah, jadi 2018-nya mau di rolling, gantian gitu. Biar ngerasain. Jadi Ogi sama Denny-nya dipindahin ke Mataram FC. Saya, Gora sama satu lagi sebenarnya Hadipung. Tahu tuh Hadipung tuh sebenarnya saya pindah ke Famos, cuman promosi gitu. Nah, saat itu Hadipungnya lagi dalam keadaan cedera. Jadi dia istirahat tetap di Mataram sampai sekalian pemulihan gitu. Jadi saya sama Gora doang yang 2018 di Famos. Yang promosi ke senior lah ibaratnya ya, Famos seniornya. Itu saya pesimis ya awalnya. Karena dikelilingin pemain-pemain ya abang-abang tau lah gitu saat itu kayak gimana Famos. Tapi syukurnya lah punya senior-senior yang mengayomi kita pemain muda saat itu gitu. Jadi kita tetap dikasih motivasi. Jadi jangan sampai inilah, berani aja ngeluarin kemampuan gitu. Persaingan yang pede aja gitu bersaing. Ya alhamdulillah dapat tempat lah istilahnya di 2018. Berarti di zaman itu Bang Bagus yang latih masih yang saya itu udah ada Coach Reja.
Oh, udah ada Coach Reza langsung. Coach Reza langsung, saya langsung ngerasain Coach Reza. Berat. Oh, iya. Asistennya Bang Bonsu almarhum. Bang Bonsu. Pas di Mataram Pas di Mataram yang latih? yang pertama kali. Heeh. Yang pertama kali itu Coach Pandi Butar-Butar. Oh, Coach Pandi Butar-Butar. Sekarang asistennya Sadakata. Benar. Oh, dia. Pas musim keduanya Bang BW. Bang BW Baru pindah ke Famos. Famos udah sama. udah sama ini. Coach Reza sama Pala. Coach Reza Pala. Nah, perbedaannya nih Bang. Dilatih sama pelatih lokal sama pelatih asing. Pasti beda banget sih. Karena dari segi banyak lah perbedaannya. Disiplinnya, gimana cara ngelatihnya di lapangan, lebih detail gitu. Kalau menurut saya, pengalaman saya lebih detail emang dia. Dan benar-benar dia tuh nggak ngelihat gitu siapapun. Jadi kalau emang dia ngerasa di latihan pemain itu tidak siap buat di pertandingan, ya tidak dipakai gitu. Setahu saya. Jadi enak makanya waktu itu bersaingnya. Jadi saya pun nggak merasa takut. Saya ada di bawahnya dia nih, di bawah bayang-bayang dia si pemain ini nih gitu. Jadi nggak, jadi ya udah berjalan aja gitu. Ketika saya merasa siap, dipakai gitu. Jadi, apa namanya? Ya, fair itu lah. Fair. Alhamdulillah. Jadi Gitu. nggak ada yang dianak emaskan lah gitu ya. Bener. Nah, kalau yang kemarin kan Obay cerita nih, zamannya di Famos, ya kan? Pelatih ngomong marah-marah, disangkanya Obay, wah gue seneng nih, gue dipuji, lalu dibilang lu kosong. Oh bener ya. Kan? Ada momen itu ya, Bang Bagus tahu ya. Itulah pentingnya kita bisa berbahasa Inggris. Obay, woi, gue dipuji. Seneng banget, terus padahal pas dia bilang, "Wah, lu tau gak tadi artinya apa?" Apa emang? Itu goblok, lu kosong, gak ada otaknya, katanya gitu. Lu cuman gitu-gitu. Astaga. Ya bener saya ingat momen itu. Kalau Bang Bagus pernah gak ngerasain itu tuh? Maksudnya dimarah sih pernah. Saya untungnya ngerti kan berbahasa Inggris ngerti. ya. Oh, Gitu. iya, benar, Jadi benar. saya ya kalau emang dimarah gitu. Jadi saya terima aja udah. Emang ya kita kan pemain kan, dia yang berhak gitu pelatih. Betul. Ya kita terima aja kalau emang kita salah, dikoreksi terima gitu. Jadi ilmu juga buat kita gitu, buat berkembang gitu. Benar. Ya, untungnya tapi Bang Bagus ngerti ya. Ngerti. Nggak kayak Obay. Alhamdulillah. Obay lu jangan, ya lah, bye. Makan somai dia itu. Makan somai, kereta. Aduh, benar. Nah, sekarang Bang Bagus masih di Famos. Menjadi salah satu pemain senior. Ya. Alhamdulillah. Sampai dipercaya sekarang jadi kapten nih. Wah, benar. Ya enggak. Nah, ini nih yang seru nih, Cil. Gimana tuh? Transisi Famos dari presiden sebelumnya ke yang sekarang. Ya kan, ada transisi nih. Pasti ada perbedaan dari manajemen kan semua berubah, bener nggak? Iya. Nah, yang Bang Bagus rasain gimana nih perbedaannya? Iya beda banget sih emang saya rasainnya. Kayak benar-benar ada di rumah baru gitu. Di lingkungan baru, tetangga-tetangga baru gitu. Jadi ya aneh kayak ngerasa gimana ya? Saya masih di Famos, cuman Iya. feel-nya tuh nggak kerasa gitu. Kayak bukan Famos gitu Kayak ya. bukan Famos gitu. Betul. Jadi ya di dalamnya gitu ya. Famosnya tetap Famos. Iya. Jadi lingkungannya aja yang berbeda. Yang Gitu. berbeda. Walaupun sekarang lebih banyak pemain lokal ya. Gitu. Jadi kayak padahal maksudnya kalau ngeliatin dari kedalaman squad jadi kayak Mataram. Ya, Pas Mataram bener nggak sih banyak pemain lokal dari sananya NTB-nya. Tapi yang dirasa beda. Beda emang. Karena ya gimana ya? Bayangin Bang, 3 tahun dengan lingkungan yang sama, hampir sama gitu, nggak berubah, nggak ada berubahnya sama sekali. Teman-temannya, walaupun di 2018 ke 2019 banyak pemain yang diganti kan. Iya betul, banyak tukar kan. Tapi gimana ya? Waktu itu tuh emang cepet gitu kita kompaknya gitu. Adaptasinya cepat ya. gitu. Iya, keluarganya cepat. Jadi benar-benar ngerasa ya keluarga banget lah gitu. 2018, 2019, 2020 itu benar-benar keluarga banget tim itu. Nah, ketika sekarang berganti, ya saya kayak harus adaptasi lagi gitu. Ya benar. Ya kadang-kadang saya di mes tuh ngelamun gitu. Bangun tidur beda rasanya. Kadang-kadang ya ada momen-momen yang kita tuh bangun tidur ngedengerin speaker. Alarm kita tuh speaker anak-anak timur gitu. Lagu-lagu timur. Iya benar. Jadi kayak sekarang beda, lebih sepi aja lah. Mungkin karena lingkungan baru belum chemistry-nya belum dapat semua lah gitu. Betul. Ya. Apa karena kalau dulu kan mesnya di sana ya? Ya mesnya di Mataram. Di Mataram ya.
Ya apa karena perpindahan mes bang? Maksudnya jadi kayak ngerasa feel-nya gue bukan di rumah gue nih. Enggak juga sih, kan kita juga selama saya sebelumnya itu kita lebih banyak juga TC di luar kan, kayak di Jogja lama Di juga Jogja di lama ya? Oh. di Jatinangor lama juga. Hmm. Cuman walaupun tempatnya beda-beda, tapi kita yang di tim gitu, pemain-pemainnya khususnya gitu. Jadi kayak nggak pernah ngerasa bosan gitu. Ada aja kelakuan gitu. Walaupun beda dulu ya, walaupun beda tempat, pemain ganti-ganti, tapi feel-nya tetap sama. Tetap sama. Ya, saya juga aneh gitu, bener-bener aneh. Jadi sekarang bener-bener kan berarti sama aja dong Iya, bang kayak dulu. sama aja sih sebenarnya. Ibaratnya kayak sekarang saya TC-nya masih pemain Famos gitu. Iya, masih pemain Famos, TC di Bekasi, pemainnya mengganti-ganti kayak biasanya, tapi emang feel-nya yang beda. Bang. Feel-nya yang beda gitu. Karena ya nggak tahu juga sih, karena mungkin saya juga kangen juga dengan masa-masa yang lalu gitu. Ya, saya juga sempat kaget kan dengan pergantian manajemen seperti itu. Kenapa? Ada apa? Sempat bertanya-tanya. Karena kan saya orangnya tuh jujur, saya orangnya tuh cuek sama yang bukan urusan saya gitu. Ya udah, kalau emang saya urusannya ya kerja, latihan, tanding udah. Di luar itu udah saya nggak mau terlalu tahu gitu, nggak mau terlalu masuk ke ranah itu. Jadi saya kan cukup ngedengerin aja, oh ada masalah ini, ya udah. Saya juga mau percaya juga, saya belum lihat kan secara langsung, belum tahu gimana ini. Ya udah, saya dengerin aja udah. Cukup tahu aja udah gitu. Saya entah itu benar apa enggaknya, saya nggak ambil pusing lah gitu. Benar. Ya. Jadi bagi Bang Bagus sebenarnya Famos sekarang ini adalah Famos Mataram, Famos Indonesia apa Famos? Tetap Famos Mataram lah. Tetap Famos Mataram ya. Buat saya itu Famos Mataram. Famos Indonesia ya. Benar. Karena emang Famos dikenalnya seperti itu. Betul. Iya. Nah, ada dampak dari warga Mataram atau pendukungnya Sameton ya kan yang Bener. yang Kalau sangat antusias banget ya, yang kita tahu di mana Famos Ada, pasti ada Sameton. Pasti ada Sameton. Betul. Benar. sempat tuh kemarin, karena nggak tahu ya itu salah gimana ya, salah paham apa gimana yang tiba-tiba Instagramnya berubah Iya. jadi Famos Indonesia. Nah, itu sempat ribut tuh. Iya kan sempat rame tuh. Saya juga kaget juga kan, kok berubah, saya bilang. Saya sampai sekarang juga belum tahu adminnya siapa. Gitu. Bener cuek nih Cil. Nah, jadi ya salah paham sih, gak orang-orang di sekitar pun kaget gitu. Iya. Kenapa? Makanya langsung diprotes kan. Kenapa tidak ada pemberitahuan atau apa-apanya gitu. Jadi langsung dirubah lagi gitu. Syukurnya dirubah lagi. Kita kan menjaga istilahnya fans-fansnya Famos gitu. Betul. Nah, jadi biar nggak terlalu inilah di sosmednya gitu. Karena itu salah satu daya jual kan. Betul, benar. Sosial media. Benar. Di Indonesia. Sosial media sangat berpengaruh. Apa sih Bang arti Bang? Semeton tuh saudara. Saudara. Itu Bahasa sana bang. Bahasa Lomboknya. Semeton tuh saudara. Semeton Famos. Saudara Famos. Salah satu supporter yang gua akuin gila. Untuk futsal ya, karena sebelumnya belum ada tim-tim yang punya ini bang. Apa namanya? Fans lah. Fans. Iya. Belum ada. Supporter. Supporter. Fanatik. Iya belum Apalagi ada. kalau main di Mataram. Oh iya suasana luarnya. Full. Gila Sampai mereka. yang Mataram tuh yang ada foto-fotonya. Iya. Nah, Jadi mereka itu Semeton Famos itu perkumpulan para supporter-supporter sepak bola. oh. Ada The Jack, ada Aremania. Serius? Yang tinggal di sana. Tinggal di sana. Oh. Setahu saya dulu yang zaman saya Mataram, itu kan Basilu namanya kan fansnya Mataram. Iya. Dirjennya, yang ketuanya itu kalau nggak salah bonek dah. Oh. Jadi mereka lagu-lagunya itu bener-bener Iya lagu-lagu ya supporter. cepet, jadi kayak Iya. saya bilang kok saya juga kaget. Keren banget gitu. Berarti ini fansnya Mataram ini pemersatu supporter nih, kan ada Ya, bonek, ada gitu. Arema, ada CK. Oh, keren juga Smeton nih ya. Itulah makanya saya juga bener-bener lah. Iya benar. Jadi ini juga merinding gue anjing bener. Di Jogja kalau Final Four wajib ada Semeton Famos. Iya. Gitu. Iya. Saya juga kaget gitu. Itu Kok datang tim itu dari Mataram tuh langsung tuh. dari Mataram mereka datang. Khusus Final Four tuh pasti wajib datang Semeton. Yang dari Mataram datang, yang dari Bogor datang, yang dari Jogjanya sendiri ada. Biaya sendiri kah atau dari manajemen? Alhamdulillah dari manajemen kemarin. Dari manajemen. Diusahakan transportnya. Diusahakan transportnya. Tapi awal-awal mereka berarti sendiri tuh bang ya? Enggak, emang dari jatah. Jadi ada jatah. Oh. Jadi kayak setiap Final Four tuh Semeton tuh berangkat. Oh. 2 bus lumayan lah dari Mataram. Bentuk apresiasi manajemen ya. gitu. Keren. Tapi saya dengar mereka pun ada uang kas buat jaga-jaga. Jaga-jaga, Iya, benar jadi ya. emang kalau emang
manajemen waktu itu mungkin nggak bisa berangkatin, mereka siap buat berangkat. Buat berangkat tetap siap ya. Solidaritasnya seperti itu. Metal. Salut, saya juga salut. Berarti Bang Bagus kenal lumayan lah ya sama beberapa petinggi-petinggi si supporter ini. Sepertinya ya, saya tahu semua. Kenal ya. Kenal. Benar-benar. Keren Smeton ya. Keren. Koreonya sih sampai sekarang saya nggak pernah lupa gitu. Merinding gitu Iya, ya. Kangen Bang. kangen banget lah, pasti lah. Makanya saya harap futsal ada penonton lagi lah gitu. Amin. Amin, 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 amin. Ya basketnya udah ada, yuk. Futsal yuk. Masih bisa basket ada futsal enggak? Yuk. Yuk, bisa yuk. Vaksin dulu mungkin kali ya. Ya. Oke. Ya panitia PFL yuk. Yuk, bisa. Nah, Bang, kalau kita ngomongin Famos, nggak luput sama sosok almarhum Bonsu, Pasti. ya kan? Karena sempat ceritain sama Obay, almarhum sangat-sangat berperan penting pada saat Famos, maksudnya berdirinya Famos lah gitu dari Iya. 2018 itu. Menurut Abang Bagus, sosok Almarhum sosok yang paling berpengaruh buat perkembangan futsal di NTB. Paling berpengaruh. Paling berpengaruh. Menurut saya ya. Iya. Mungkin sebelum-sebelumnya ada orang yang berupaya buat kembangin Naikin, futsal di yes. NTB. Tapi menurut saya emang beliau yang Yang paling ya. ya menginspirasi anak-anak muda. Buat gimana berkembang lah futsalnya di Mataram itu kayak gimana. Apa sih Bang yang dilakukan sama almarhum waktu itu? Maksudnya yang sampai sampai Bang Bagus sendiri bisa bilang kalau Coach Bonsu ini orang yang paling berpengaruh di futsal NTB. Apa sih yang dilakukan? Kita futsal, kita tuh banyak belajar dari dia gitu. Kan dia banyak coaching klinik juga kan dulu di Mataram. Komut keliling gitu Bang ya? Keliling. Dia juga orangnya tuh welcome ke pelatih-pelatih muda di Mataram yang mau belajar gitu. Jadi dari situ pun saya tahu gitu. Kadang-kadang di mes tuh tiba-tiba ada pelatih yang datang, pelatih-pelatih tim yang di Mataram, tim-tim kecil gitu. Mereka tuh mau belajar ya, sharing. Dia pun welcome. Saya tanya langsung ke salah satu pelatih di sana, gimana? Dia yang pernah ketemu langsung sama almarhum kan. Jadi dia tuh cuman DM langsung dibalas. DM minta ilmu ibaratnya gitu ya, Iya, minta jadi ketemu. mau sharing gitu. Ketemu. Langsung aja kan. Dia dengan segitu followersnya pasti banyak yang DM. Iya, kan? Betul. Tapi dia masih ngelihat gitu pelatih-pelatih yang dan mengutamakan dia yang benar. NTB ya. Dia mau gitu. Ya udah datang ke mes. Banyak pelatih kok, pelatih muda yang mau benar-benar serius ngelatih gitu. Datang ke mes buat belajar sama dia, dikasih materi sama dia gitu. Luar biasa. Dia benar-benar welcome banget dia di Dia tuh orangnya. dulu di IG-nya almarhum sering keliling-keliling NTB ya, Iya. maksudnya ke tempat-tempat wisata tuh selalu pasti bawa bola, main sama anak-anak. Bener, jadi dia Anak-anak itu banyak gitu. yang tahu gitu sama dia. Si gitu Welcome emang. itu ya berarti bro. Dia bagus banget pergaulannya gitu. Cari-cari temannya. Sosialnya bagus. Sosial. Bener. Bagus banget dia. Kayaknya kehilangan dia tuh kayak aduh gimana ya. Ya, buat warga NTB pasti emang kehilangan Bang ya. Kehilangan banget. Apalagi dia benar-benar perginya tuh di tempat dia kerja gitu. Di sana di Mataram. Bener di sana. Benar. Kalau bukan tanah kelahiran. Iya gitu. Dikuburnya pun di sana gitu. Oh di sana Bang ya? Di sana di Mataram. Jadi waktu itu sempat pingin dipulangin ke kampung halaman, Hah? tapi terkendala COVID, jadi nggak bisa. Jadi kata Presiden Famos udah dikuburin di sini aja. Dan untungnya keluarganya pun ikhlas gitu. Menerima. Ya diperbolehkan buat dikuburin di Mataram. Berarti emang lama banget, berapa tahun nih Coach Wah, Bonsu tuh? udah Ya. dari masih main loh. Dari masih Yang saya trial yang di Jakarta 2014 itu dia masih main itu. Iya. Itu masih zamannya apa? Angker tuh ya. Iya. Udah ganti nama. Angker itu 2012. Angker 2012. Kalau nggak salah berubah nama itu benar di 2014. Itu baru 14 ya? berubah nama. Famos Mataram. Kasbek. Famos Kasbek tuh Iya. ininya. Kasbek sponsornya Ya kan sayang. angker kan juga Apa? anak kereta. Waduh. Iya, zaman dulu kan angker tuh. Nah, Bang Bagus kan tadi bilang kita balik lagi nih Bang ya. Jadi pas Abang pertama kali futsal gitu. Dari pemain bola langsung ke Liga K apa sempat tarkam, ngerasain tarkam dan segala macem gitu. Di futsalnya. Iya, kan dulu kan sempet tuh udah pas booming futsal itu di daerah-daerah Lombok gitu kan udah mulai tuh banyak gor dan ada turnamen futsal yang lumayan bergengsi. Kalau tarkam sih belum sih ngerasain waktu itu. Jadi waktu porprov ikut porprov kan tuh jalan mungkin kan ada tim Mataram FC tuh.
yang cikal bakalnya tuh sebelum ada ininya. Jadi akademi kan. Nah di situ emang ikut turnamen terus. Ada turnamen umum ikut. Tapi sama Mataram. Iya, sama Akademi Mataram waktu itu. Jadi Bang Bagus nggak pernah ngerasain nih tarkam nih. Belum. Sampai sekarang. Hah? Sekarang Oh, pun sekarang udah ngerasain sih. Kirain kan nggak tahu dong. Ya, enggak dong. Udah dong. Jangan aneh pertanyaannya. Jangan aneh. Nah, bayaran pertama Bang inget gak? Bayaran pertama tarkam ya. Tarkam lah ya. Pertama kali tarkam saya inget tuh saya di daerah Jawa Barat. Di mana ya, lupa gitu saya. Waktu itu saya inget Bang Adom yang ngajakin. Itu pertama kali ngerasain yang namanya tarkam lah, orang bilang gitu. Iya. Saya lupa gitu bayaran di pokoknya Kisaran aja Bang, kisaran. nggak lebih dari 100.000 kalau nggak salah ya. Nggak lebih dari 100.000. Iya, karena emang saya nggak mikirin soalnya. Oh. Nggak mikir, waktu itu emang nggak mikirin duitnya. Jadi diajak main nih ya sebagai Pengalaman aja lah. aja, iya. Ada uang jajannya gitu kan. Ya udah ikut aja gitu sama anak-anak Mataram beberapa gitu. Padahal dulu udah sempat udah main di liga tuh. Lagi persiapan prapon ya kalau nggak salah. Prapon lagi persiapan Udah pernah sama prapon. Bang Adom. Udah. Jadi waktu kita persiapan prapon kan satu mes sama Famos di Bandung. Oh, iya. Kita barengan gitu. Iya, Bang Adom masih di sana ya. Iya. Jadi yang diajak lah. Benar. Oh, makanya mainnya di daerah Jawa Barat karena lupa gitu saya iya, namanya. karena gitu. Iya, lagi di Bandung. lagi gitu. di Bandung mesnya, TC-nya. Ada gak dulu idola Bang? Futsal. Pertama kali. Iya. Kayak ngeliat, ih ini kayak jagoan. Kalau dulu Obay kan idola ini. Ih, lihat BBS. Ih, ternyata akhirnya bisa main lu bareng Iya. satu tim gitu. Lah Bang ada gak? Bang Adom. Bang Adom? Iya. Saya pertama kali ya karena cara dia bermain itu benar-benar dewasa banget lah gitu. Dan saya dulu kan posisinya flank sebenarnya. Iya. Cuman saya suka sama dia gitu. Padahal beda posisi. Iya. Posisi. Gitu. Jadi pun sekarang pas berubah posisinya, saya benar-benar banyak belajar dari dia gitu. Apalagi sekarang posisi jadi sama nih. Iya, benar. Sama-sama jadi Sama angkor sekarang. Nah, gitu. Sama-sama jadi kapten juga lagi. Bener. Bener. Ngegantiin Bang Adom ya. Iya. Kapten. Orang yang paling berjasa buat Bang Bagus nih selama berkarir selain keluarga lah. Selain nggak? orang tua gitu. Selain orang tua. Mungkin teman-teman kah atau pacar mungkin kan kita nggak tahu dong. Kalau pacar dan keluarga kan Mantan ya kan. Gitu. Kalau pacar udah masuk keluarga. Oh iya, Udah nggak masuk mungkin keluarga mantan kali lah. gara-gara mantan gue diputusin, oh lu main futsal mulu lu katanya gitu. Lu makan tuh futsal gitu. Pas udah naik gitu. Kamu masih ingat aku gak paling sih? berjasa selain almarhum Presiden Famos sebelumnya. Presiden Famos. Karena dia tetap istilahnya percaya gitu sama saya gitu. Jadi ya dikasih kesempatan lah gitu. Benar. Tetap dikasih kesempatan gitu. Famos main AFC, wah itu salah satunya main AFC. Pengalaman internasional kan. Itu 2000? 2018 sama 2019. Oh 18-19 ya berangkat Iya. ke Famos ya. Itu Yang Bang di Bagus Indonesia sama yang di Thailand. Yang di Thailand. Nah. Bang Bagus berangkat. Nah, itu saya ikut Famos. Rasanya gimana tuh Bang? Wah, bangga banget saya. Jujur, 2018. Kan itu pas pemain banyak yang keluar kan? Iya. Sebelum AFC. Benar. Pas persiapan tuh baru Marvin datang tuh. Iya. Di Nangor persiapannya. Mereka udah latihan seminggu lebih. Latihan fisik segala macam udah siap lah fisiknya buat latihan taktikal. Saya baru dihubungin Presiden Famos langsung telepon saya. Saya lupa hari apa, hari itulah pokoknya. Saya ditelepon pagi, saya berangkat siang. Karena kekurangan pemain. Sampai sana langsung latihan dengan fisik saya, istilahnya saya waktu libur kan, libur panjang kan, jadi ya abang tau lah gitu. Jadi kurang menjaga gitu sejak waktu itu main game gitu ya. Tidurnya nggak beraturan, berantakan, berangkat langsung ke Nangor, langsung ikut latihan itu hampir muntah latihan saya. Ya, bener-bener ngejar yang lain kan fisiknya udah jadi nih gitu. Saya gabung langsung latihan taktikal gitu. Benar. Tapi alhamdulillah masih bisa lah mengimbangi gitu, Masih walaupun bisa ada hampir sakit. Napas udah di sini. Udah capek Napas banget di lah gitu. Jil. Ntar lagi lewat. Lewat mana tuh kalau boleh tahu? Pokoknya buntu jalannya. Gitu. Oke. Itu 2018. Ya, 2019-nya di Thailand Thailand. Berangkat lagi. berangkat lagi. Berarti siapa sih 2019 pemainnya, Bang?
Yang Marvin, Mari, Oh, Bako, iya, iya, Obay, Iya. Anca. Anca ya. Jadi ya yang dari 2018 itu yang diganti semua Heeh. masih ada di 2019. Oh, iya. Yang bintang-bintang cabut kan 2018 ya. 2018. Nah, itu mulai dengan Famos yang baru lah Famos orang yang bilang. baru. Famos regenerasi. Regenerasi yang waktu itu dibilang paling cuma numpang lewat doang. Iya, karena pemainnya Saya bacanya parah. Nggak usah dengerin, nggak usah baca komen-komen. Fokus kita latihan. Dan saya nggak nyangka itu bisa juara lagi lah dengan pemain-pemain yang istilahnya orang tuh nggak percaya gitu. Iya, benar. Di 2019 kan Pemain muda. juara ketiganya lah, juara ketiga kali Famos. Benar-benar nggak, kita bisa ternyata gitu. Nah, kalau emang kita mau. Apa yang ya itu Bang bisa matain stigma orang saat itu. Maksudnya orang kan mikirnya udah nggak ada BBS, udah nggak ada Suni, udah nggak ada siapa ya kan. Mana bisa nih pemain ini siapa? Obay baru naik. Iya. Ya kan, Anca baru naik. Benar. Maksudnya banyak pemain-pemain yang baru naik, Bang. Pemain-pemain muda, cuman tetap bisa juara. Nah, apa sih di saat itu tuh apa yang terjadi, Bang? Entah motivasi kah dari Coach Reza atau apalah. Nah, Kalau dari kita pemain semua sih percaya diri sih. Kita kompak gitu. Bener-bener kekeluarganya udah kita lawan nih. Kita lawan stigma orang. Kalau orang bilang kita nggak bisa, kita harus bisa gitu. Jadi bener-bener tuh dari awal kita bener-bener nggak mau kalah. Kita imbang aja itu ngerasa kalah. Jadi benar-benar kita latihan tuh kerja keras banget. Coach Reja sampai benar-benar motivasi kita, Coach Bonsu almarhum sampai presiden pun bisa. ikut. Kita bisa. Ya, di luar itulah ada lah yang lain maksudnya. Iya. Motivasi lain selain itu gitu. Iya. Jadi kita benar-benar wah manajemen udah percaya sama kita nih. Nah, kita buktiin gitu ke orang-orang. Kita bisa nih. Ya syukur. Bener-bener saya juga nggak percaya itu bisa unbeaten tanpa kalah satu musim dengan Sumpah merinding gua. Keren banget ini. Merinding gua. Walaupun istilahnya orang bilang dibantu Ali lah. Ali pun sendiri kalau main bukan dewa dia. Betul. Nggak bakal bisa menang kalau Ali main sendiri. Betul. Kan itu cuma Ali doang kan waktu itu main asing. Iya, Ali doang. Nggak bisa. Dia bukan dewa saya bilang. Nah, ya, jadi nguatin chemistry antar pemain, Bang. Ya? Kita di luar lapangan sama dalam lapangan sama chemistry. Kita benar-benar nggak ada sekat lah. Dia benar-benar sama bareng gitu. Nggak ada kubu-kubuan. Nggak ada sama sekali. Itu emang momen-momen maksudnya Obay kelihatan akhirnya. Iya. Ya Anca naik tuh. Pemain-pemain muda itu tuh. Ada yang lagi turun kita angkat bareng-bareng gitu. Udah lu jangan mikirin, udah kita jalan bareng. Udah sampai sesuper Oh iya, walaupun lu nggak di offin gitu ya. Sudah. Kita kemenangan tuh buat semua soalnya. Gitu. Jadi bukan benar-benar bukan buat yang main kata doang gitu. Orang kan bukan masalah nama di punggung, tapi Iya, Lambang di dada. Ya, kita juara, kita menang itu kebanggaan buat bersama gitu. Betul. Ya. Itulah belajar kedewasaan dari situ. Saya sempat kok ngerasain kok nggak dimainin ya, off lah. Payah kayaknya nih ya. Tapi kan salah. Sebenarnya pemikiran kayak itu salah. Iya udah. Harus ada yang berubah berarti kan, Bang ya. Ada yang kurang dari diri kita. Ada, harus emang upgrade terus lah gitu. Futsal kan semakin berkembang, ya kita harus semakin berkembang juga gitu. Itulah. nah kalau saya mau nanya lagi nih Bang ya. Nanya mulu nggak apa-apa kan Bang? Ya? Sebelum nanya kita minum dulu Bang. boleh. Oh belum diisiin, kirain udah ada isinya. Nah, ini sekarang udah ada airnya ya. Sekarang udah ada airnya. Kemarin waktu Obeng nggak ada? Ada. Oh ada. Minumnya di belakang. Minumnya di belakang. Minumnya di belakang. Ya, jadi kalau misalkan ada yang nanya, ini ada minumnya apa enggak nih gitu ya kan? Ada sekarang ya, ada minumnya. Ya, ini minum. Cuman bening banget, Cil. Iya nih belum ada sponsor masuk. Waduh. Aduh, ayolah sponsor Bisa kali. Bisa kali ya. Diwarnain Bener air banget, gue. ya kan? Jangan Minum. jangan bening-bening aja. Silakan. Oke, alhamdulillah. Biasa. Biasa. Ger. Air putihnya tuh berasa gitu ke otak gitu. Jadi fresh lagi mau nanya gitu kan. Oke. Nah, Bang Bagus. Ini. Oh iya. Nah, Bang. Gue mau nanya lagi nih. Ada gak sih
apa namanya, kayak lu tuh bukan daerah nih bang ya, di daerah apa orang daerah, terus di tim tadi yang notabene isinya pemain bintang dan segala macem gitu. Nah ada yang paling banget memotivasi diri lu sendiri itu biar gue yakin mereka apa namanya, gue bisa sama kayak mereka, Bisa jadi bersaing buat, gitu. bisa biar motivasi juga buat orang-orang daerah, mungkin di orang-orang Lombok ya kan sekarang kan, apalagi NTB Benar. udah mulai naik lagi kan gara-gara kemarin PON juara Tiga. ya kan. Kalau dari saya sih percaya diri sih. Mau belajar, mau terima masukan, kritikan. Saya terima masukan dari kritikan tuh jangan baper lah. Ya. Nah itu tuh Jangan baper. Dengerin kata senior, hormat sama senior bagaimanapun. Jadi pas latihan kalau emang senior kasih masukan di luar pelatih ya, udah kita terima aja. Ada pasti ilmunya. Benar. Tapi kalau lagi tanding sudah sama semua. Jadi kita tanggung jawab kita sama. Betul. Jadi kita bener-bener gimana nih caranya nih kita tuh bisa selevel di pertandingan gitu. Aha. Nah itu sih yang harus dipikirin. Jadi bener-bener berjuang lah gitu sebagai pemain muda, pemain daerah. ya kan, karena kan kadang kan ada kalau bisa dibilang kan kalau daerah-daerah timur agak sedikit keras gitu ya kan ya, maksudnya. Terus juga kalau misalkan dikasih masukan, pesan saya nggak ini gitu kan, rasanya saya sudah benar gitu, kenapa disalah-salahin gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, harus terima ya. Terima aja sih. Saya pernah kok saya dikasih masukan kadang-kadang apa sih salah saya gitu. Saya udah ngerasa benar, cuman disalahin mulu gitu ya. Kenapa gitu ya? Saya kadang-kadang nanya, kesel sendiri gitu. Sama almarhum pun saya sering debat dulu. Pernah saya debat sama almarhum. Gara-gara saya udah ngerasa benar tapi Disalahin. Nah, itulah salahnya saya. Itu yang salah ternyata. Itu yang salah. Itu yang salah. Apa salah saya ya itu? Itu yang salah. Karena kadang ada sisi lainnya gitu yang dilihat. Betul. Penglihatan pelatih sama apa yang kita lihat ternyata beda. Benar. Setuju itu. Jadi pas latihan kenapa? Nah, di pertandingan emang kita yang menentukan di pemain di dalam lapangan nih. Betul. Tapi tidak di luar konteks pelatih. Betul. Kita boleh main dengan apa yang kita tahu gitu di lapangan, tapi jangan di luar konteks yang udah dilatih. Tetap dalam rules-nya gitu ya. Tetap dalam rules-nya. Improve lah istilahnya. Ya, improve Jadi aja gitu. pelatih udah ngasih, kita yang menentukan di lapangan. Nah, ketika itu tidak bisa kita improve. Betul. Itulah seninya futsal. Betul. Itu seninya futsal. Betul. Kita harus benar-benar berpikir cepat di dalam lapangan, Betul. merubah keadaan. Betul. Ada target gak nih bang tahun ini? Target saya sama kayak pemain lain sih. Nggak mulu-mulu, pasti timnas. Amin. Sama kayak pemain lain. Amin. Ya, semoga rezekinya aja lah. Kita pokoknya berjuang aja, naikin kemampuan. Upgrade terus bang Iya, ya. berat terus. Nah, nih pertanyaan gue nih bang. Kenapa lu sekarang pindah bang? Posisi dari Ala ke Angkor. Itu almarhum yang minta ketika pertama kali masuk di Famos. Jadi waktu itu Famos tuh katanya kekurangan angkor, hanya Suni dan Cahyo. Iya. Sebelum si Farhad Pakimnya datang. Heeh. Nah jadi Coach Bonsu bilang, almarhum bilang, kamu coba di angkor ya, karena di angkor masih kurang satu pemain. Udah dari situ saya belajar gitu. Saya banyak belajar. Nah alhamdulillah Coach Rejanya suka. Oh, bisa nih Ngetel ya, bisa masuk, bisa nih. masuk. Bagus di angkor bisa. Entah saya juga nggak tahu dari segi mana dia lihat saya bisa di posisi itu gitu. Nah ketika saya dikasih kepercayaan, ya udah dong nilai plus buat saya dong. Benar. Makin meningkat nih, berarti saya bisa nih bersaing nih ternyata. Nah, walaupun awalnya saya emang pesimis karena di ALA saingannya berat banget waktu itu. Gitu. Ada si Bang Bay lah gitu kan. Ya udahlah. Ada si Nandi waktu itu. Aduh, saya udah nothing tulus saja, tapi ternyata ada rezeki lainnya gitu. Ada jalan lainnya. Dan saya alhamdulillah. Makanya dari situ saya sampai sekarang pun ya diam. Tapi saya sebenarnya menurut saya bukan real yang angkor banget gitu. Nah, jiwanya karena liar-liar dikit Pasti, gitu ya karena masih terbawa permainan alanya gitu. Jadi gitu, maksud gue tuh itu liar sebagai ala aja kemana-mana. Mana sih? Hah?
Nah, Nih Bang Bagus, gue mau nanya, ada nggak sih tradisi sebelum main? sebelum main Ritual. Waduh. yang pertama telepon mama, Oh, yang kedua ngopi. ngopi, enak senja nih. Ngopi. Ya ngopi kopi hitam lah tanpa gula itu udah paling. Waduh, the best tuh sih. Bener. Saya nggak tahu sih kenapa ya. Kadang-kadang gue nggak tahu kenapa, tapi ya Itu yang buat saya relax ya? dengar nih kafein itu bisa memicu apa biar cepet panas, Cepet. detak jantung. Betul. Nah, Betul. tapi kalau yang punya riwayat jangan katanya. Iya, betul. Bisa bahaya. Itu yang setahu saya. Jadi- Tapi bukan saya jadiin itu benar-benar yang saya harus minum kopi baru bagus mainnya. Enggak. Jadi ya kalau emang ada kopi saya minum. Jadi cuman buat yang penting apa ya? Bisa bikin relax. Iya. Ya, dengan telepon mama sama tadi kopi. Dan coach Rejanya pun sama. Jadi pemain di ruang ganti Famos selama dengan coach Reja pasti ada kopi, wajib ada kopi. Coach Rejanya langsung yang minta. Kopi hitam tuh? Kopi hitam, Khas Lombok. teh. Lombok ya? Kan nggak sesuai, nggak selama di Lombok. enggak, Kan enggak. kalau di Jogja yang penting kopi hitam gitu. Kopi hitam, teh panas, coklat, kurma. Itu coach Rejanya. Jadi itu buat mood pemain katanya. Oh. Kalau yang ngopi. Dia saranin kopi kafein bagus katanya. Oh iya. Fokus biar nggak ngantuk kata dia. Bener. Dari situ banyak tuh kadang-kadang yang ngopi. Susu nggak ada Tapi ya, kalau susu nggak bisa ada. kopi, teh Susu ada nggak susu? boleh. Oh, nggak boleh. Susu nggak boleh. Susu bikin ngantuk ya soalnya ya. Bukan juga sih. Kalau kata dokter apa gitu ya? Kalau susu sebelum main Soalnya ada kan gitu anak- alasannya lah. Anak bayi kalau habis minum susu ngantuk kan tuh. Nah, tapi kan ada kebiasaan orang kan beda-beda kan. Kadang ada yang minum susu juga kan gitu ya. Kebiasaan. Betul. Habit lah. Habit. Nah, jadi telepon mama, Telepon mama, kopi. Udah paling wajib itu. Itu paling wajib. Wajib. Nah, momen. Nah, kita selalu nanya ini, Bang, ada gak momen lucu selama berkarir futsal? Entah itu pas lagi main atau apa ya seputar dunia di futsal lah. Momen lucu Ya, apa ya? kan kalau Pernah. Obay apa sih? Ya Obay ada gak ya kemarin ya? Momen lucu ya itu salah satunya. Oh iya, yang itu yang katanya dibilang Dimarah-marahin. Disangkanya dipuji. Puji. Momen lucu. Yang pertama ada tuh waktu apa ya? Kejuaraan nasional di Makassar. Nah, Apa tuh? Itu NTB juga, bawa nama NTB Oh, juga. NTB. Kena kartu kuning gara-gara rompi kalau nggak salah. Masuk nggak bawa rompi. Masuk keluar maksudnya? Jadi saya kiper power play. Oh, kiper Mau power. masuk tapi lupa bawa rompi. Kan dulu pergantiannya pakai rompi kan. iya. Ganti ininya nih. Hand Tapi to saya hand. langsung masuk aja. Buru-buru mau power play. Oh, langsung masuk kayak gitu. Langsung masuk aja lari gitu. Untungnya apa? Itu rompi nggak lagi masih dipakai. Iya. Itu lebih lucu. Itu lebih lucu lagi. Aduh, ya itu lucunya itu, sedihnya apa? Itu kalah. Ya ampun. Gara-gara saya akumulasi kartu merah itu. Oh. Jadi kartu merahnya gara-gara itu, Bang. Ya. Apakah Kartu kuning kedua. Oh, Iya, itu jadi kartu kuning kedua. Maksudnya kartu kuning kedua gara-gara gitu doang. Ya, jadi nggak jadi power play. Nggak jadi. Ya Allah. Nggak jadi power play. Ada lagi guys, Bang, ada lagi guys selain itu. Apa ya waktu Apaan? selebrasi Apaan? gol, selebrasi gol waktu AFC. Gol detik terakhir. Saya lari sendirian doang, nggak ada yang kejar. Sedih banget nggak? Saya momen kebangkitan. Ya. Udah ngebales pas lari. Oh, teriak-teriak. Ya, pada keluar semua. Capean ternyata. Ini ya out ya, Out outnya pergantian ya. Sendirian saya lari. Larinya jauh lagi dari ujung ke ujung. Larinya nggak ada yang ngejar. Ya. Pas udahannya tuh langsung bilang, "Lu tadi pada kemana?" Lu sendirian sendirian. Sedih banget kayaknya saya itu hari itu. Gila nggak ada yang ngerayain. Nggak ada yang ngejar. Bener nggak ada ngasih surprise lo. Udah gila lo pada lo. Ekspektasinya kan, Oh, dikerubungin ya, dikerubungin. Kan? Dikerubungin ya. ya pada keluar semua ternyata minta ganti capek. Aduh. Ya Allah, udah lari-lari dari selebrasi. Ini bener, kejadian kocak nih. Satu kartu nggak jadi power play, malah kartu merah. Satu lagi selebrasi sendiri. Ya ampun. Sejak kalau ngeliat video ketawa sendiri tuh ada video yang bilang anjing gak ada yang ngejarnya beneran. Nah, Bang Bagus nih udah punya pacar apa belum sih, Bang? Alhamdulillah sudah. Udah nih. Prompter mengatakan pacar Bang Bagus nih di Pontianak. Waduh, LDR. Bener LDR. LDR Bang Hubungan Bagus. jarak jauh.
jarak jauh. LDR artinya apa tuh? Long distance relationship. Waduh. Paham. Aja, ya kan. Paham. Makanya ada tendangan LDR. Aduh, tendangan jarak- LDR. Jarak jauh. Berarti hubungannya Bang Bagus nih long pass. Waduh, jauh. Iya, Long. Terupas. Nah, Benar. Tapi udah full time? tuh belum. Oh. Belum. Self time. Masih ya Udah quality time lah. lagi proses. Proses. Lost time berdarah berarti Terus nih. time berdarah. Lost time berdarah, Cil. Terakhir berarti. Iya, menit terakhir. Kok bisa nih Bang pacar di Pontianak? Ya, gimana ya? Jodoh kali ya. Pelaku futsal juga kah? Dia suka futsal. Suka futsal. Suka ketemu ngikutin futsal. ketemu berarti pas Bang Bagus lagi main ke Pontianak. Enggak. Wah. Ketemu pertama kalinya di Lombok. Oh, dia nonton Lombok. Dia niatnya liburan awalnya Iya, sekalian emang ini. Ternyata ada pertandingan. Jadi saya waktu itu janjiannya emang dia ada niatan kan liburan ke Lombok. Jadi saya kasih saran nanti aja ke Lomboknya pas Famos main di Lombok gitu. Ya, jadi bener kesampaian dia ke Lombok pas serinya Famos di Lombok. Oh, barulah Nah, itu pertama jadian. kali ketemu. LDR berapa lama Bang? Udah Udah 3 tahun. 3 tahun. Mataram, Emang jadinya nih Pontianak. Ya, doakan aja lah secepatnya. Ya, jadi Bang Bagus udah officially ya yang ya, tolong ya. Obay duluan, pokoknya Obay duluan, buat Obay. semeton Angels ya. Yang idol kan. Bagus, maaf. Bang Bagus udah sold out. Sold out. Salat. Obay duluan tapi katanya. Langsung Obay duluan lah. Bay, lu yang bener, Bay. Udah gila lu, Bay. Lu mau duluan lu. Bener si Obay nih. Nah, ada gak Bang harapan Bang Bagus buat para pemain muda sekarang khususnya mungkin yang di Anak Lombok. Ya, anak Lombok lah. Tetap semangat buat latihan lah. Tetap. Pokoknya jangan berhenti belajar. Kalau emang pengen serius di jalan yang ini di futsal, kejar terus impiannya gitu. Kejar impiannya. Jadi ada wadah. Nah, di situ tuh gimana caranya kita tuh sampai ke wadah itu. Saya di Mataram kan ada Famos. Heeh. Gimana? Mimpinya ke situ lah. Jadiin Targetnya target ke situ, ya. ya. Tuh. Makanya semoga Famos tetap baik-baik aja lah. Amin, amin, amin. Kedepannya. Amin. Jadi anak-anak Lombok tuh punya wadah yang pastilah buat mereka. Ada tujuan buat mereka, nggak cuman di situ-situ aja gitu. Karena yang punya mimpi tuh banyak buat main di pro Betul, betul. futsal. Jadi gimana caranya mereka kembali ke diri mereka lagi gitu. Gimana benar-benar fokus ke target yang itu. Dan emang maksudnya di Lombok pun futsalnya naik pesat emang ya karena Famos Bang ya. Karena ada Famos. Karena mereka semua maksudnya berbondong-bondong. Ya, Gue pengen main di Famos, gue pengen Pasti, main. udah pasti. Iya Bang ya. Apalagi sekarang liga udah disiarin kan. Jadi Betul. pastilah punya keinginan lah kapan saya bisa di situ dinonton keluarga Betul, betul. dan lain-lain. Nah, harapan Bang Bagus sendiri buat jangan harapan dulu, ini gue mau nanya. Tanggapan Bang Bagus soal liga dulu nih. Liga yang sekarang Liga tahun ini dengan regulasi yang berbeda ya, maksudnya full liga, kompetisi. ya, full kompetisi. Menurut saya bagus sih full kompetisi. Jadi benar-benar bersaing semua gitu, ketemu semua. Sebelum-sebelumnya kan dibagi dua. Iya. Gitu. Jadi pengen ngerasain ini dia ngerasain Ya, lawan yang ini nih, nggak pernah sama sekali ketemu yang ini. Jadi akhirnya ketemu. Iya, iya, gitu. Benar-benar. Apa yang sekarang yang dari sebelumnya belum pernah ketemu ada nggak? Yang sekarang baru ketemu nih gara-gara Ada banyak. full kompetisi. Banyak Bang. Beberapa Selain tim baru ya, selain tim baru ada. tim lama modelan Kancil, Giga. Kancil baru ketemu sekarang. Baru ketemu sekarang. Oh. Jadi tuh ketika Mataram ada ketemu Kancil, saya udah pindah di Famos. Oh gitu. Pas awalnya Famos ada ketemu Kancil, saya masih di Mataram gitu. Baru ketemu sekarang. Ya, gitu. Ya, jadi emang seru tuh jadinya Bang ya. Iya, seru jadi benar-benar kayak liga di Eropa lah gitu. Betul, betul. Ya, tapi kan nggak ada Final Four kan? Nggak ada Final Four. Ya. Benar-benar kalau beberapa negara masih ada tuh full kompetisi tapi ada Final Four-nya. Kayak Liga Iran kayaknya masih ada Final Four-nya. Tapi seru sih. Wah, bagus banget sekarang yang liga sekarang. Tapi ya tanpa penontonnya yang kurang gitu. Betul. Itu dia. euforianya kurang ya. Euforia kurang. Berarti apa nih maksudnya Bang? Pasti kan ada ramuan yang berbeda nih dengan sistem full kompetisi, ya kan? Terus main Famos apalagi kemarin 4 minggu berturut-turut main terus, kedapatan jatah main terus tuh libur, baru libur pekan kelima kemarin kan. Nah itu apa tuh Bang
yang treatmentnya yang baru di jalan. Bener-bener jaga fisik sih. Kalau yang sebelumnya kan 2 minggu sekali jatuhnya main ya nggak sih? Iya, 2 minggu Ya sekali. kan, sekarang bisa tiap minggu. Benar. Nah, jadi apa nih Bang ramuan itu? Tuh harus benar-benar kita jaga fisik, jaga pikiran, biar tetap positif gitu. Kalau kita stres juga sih Kak, bahaya juga kan. Iya. Pikiran lari ke badan soalnya. Benar. Jaga makan lah. Jaga hati juga. Ah, itu udah wajib. Ya, kerja di luar itu ya beda lagi. Saya nggak pernah yang bawa hubungan beda-beda lah. Hubungan kerja, pacar, keluarga. Iya benar keren. Profesional. Harus. Nah, kalau tanggapan Bang Bagus sendiri soal Famos di liga nih. Ya. Sekarang nih, udah berarti berapa? Udah 4 pekan berjalan dengan hasil yang sudah didapatkan sementara ini. Tanggapannya gimana? Ya syukur alhamdulillah sih kalau menurut saya kita bisa kalau ya pelan-pelan naik gitu. Betul. Dari awalnya ya standar, jadi step by stepnya bagus. Kelihatan ya, mulai. Kelihatan ya. Walaupun kita masih banyak banget kekurangan. Betul. Tetap kita perjuangkan lah. Gimana sih kita ada di tim yang punya nama besar gitu. Iya. Betul. Ya. Mau nggak mau pelaku di dalamnya ya besar, bakal disorot. Betul, pasti ya. Harus Walaupun kita banyak banget pemain yang istilahnya baru main liga gitu. Iya. Ya mau bisa lihat lah mentalnya belum stabil gitu. Betul. Ya, kita pun yang senior juga harus gimana bener-bener jangan terbawa sama suasana lah gitu. Jadi kita harus gimana ngangkat teman-teman bener-bener bersatu lah gitu. Betul. Mengayomi mereka-mereka yang masih muda. Rangkul Bang ya. Ya, rangkul lah. Ya semoga Famos nih bisa semakin Amin. nanjak nih, bisa kembali lagi ke track juara nih. Amin. Dengan pemain yang karena mengejutkan yang 2018 itu ngejutin loh. Maksud pemain-pemain yang muda transisi perombakan itu kan, tapi masih bisa juara nih. Semoga kasih kejutan lagi nih. Lagi Obay kan maksudnya munculnya Obay kan. Iya, Obay 2019. Ya 2019 ya. Semoga nih kejutan lagi nih dari Famos nih. Amin. Tunggu ya. Kita tunggu juga Bang Bagus, mungkin ntar ada logo di dada Garuda ya kan. Amin. Wah, itu dah. Kita tunggu tuh. Nah, kalau harapan sendiri untuk futsal Indonesia Bang Bagus. Ya kedepannya bisa lebih baik sih, lebih berkembang biar bisa bersaing gitu di Asia Tenggara, Asia sampai dunia. Sampai dunia ya. Nah, amin. Jadi benar-benar harus ya, apalagi kita tahu kan coach Ken udah Ya. ada, jadi kayak gimana federasinya biar pengganti yang pas lah. Betul. Biar dilanjutin apa yang sebelumnya. Estafet itu dia. Ya, jadi karena udah bagus banget nih sebelum-sebelumnya Betul. nih. Jadi jangan sampai kita udah bagus tapi tiba-tiba Turun lagi ya. Janganlah, harus berkembang terus lah. Betul. Amin. Semua butuh proses, nggak ada namanya tanpa proses. Betul. Kita harus percaya proses. Mau berapapun lamanya. Betul. Banyak contohnya. Vietnam kita datang. Vietnam benar. Tuh contohnya Vietnam butuh berapa tahun sampai Piala Dunia? Betul. Dulu di bawah kita jauh loh. Sekarang Contohnya. Myanmar udah mulai naik-naik. Iya. Ya. Karena percaya proses. Aung. Gitu. Kita harus percaya proses lah gitu. Kita dukung juga kan. Betul. Pastilah masyarakat Indonesia maunya yang terbaik lah. Pasti. Terakhir, Harapan Bang Bagus sendiri buat diri Bang Bagus. pokoknya bisa tetap jadi tontonan yang menarik lah buat orang. Jadi pembelajaran gitu buat orang. Betul. Jadi saya bisa berkembang terus ke depannya. Bisa tujuan saya ke mimpi saya gitu, ke mimpi saya jadi ya bisa main timnas. Benar, udah pastilah itu. Biar bisa menginspirasi terus warga-warga Lombok ya Bang. Insya Allah. Pemuda-pemuda Lombok terinspirasi oleh Bang Bagus sekarang. Karang Taruna Lombok. Karang Taruna. Taruna guys, ada. Remaja masjid? Remaja. Ada dong. Ada. Iya, remaja masjid Lombok. Biar terinspirasi sama Bang Bagus. Lombok belum? Belum Bang. Boleh Bang, kalau mau pulang kampung ya taruh-taruh di koper lah Bang. Nebeng gitu kan bisa ya. Banget ke Labuan Bajo, gue pengen banget ya. Nonton MotoGP lah bulan depan. Ada MotoGP sih itu Bang. Bulan depan. Apa? Kenapa? Ya kalau Abang ikut pulang saya Nebeng. nebeng. Jalannya lu minta bayarin. Jangan bikin malu lu. Hah? Ada. Berarti berapa lama Bang udah nggak pulang ke sana? Dari bulan apa saya? 4 bulan? 5 bulan Oh, dari awal mulai TC ya? Ya, sebelumnya udah di luar. Saya di Pontianak kemarin.
Oh di Pontianak, terus langsung TC. Langsung TC ke Jakarta. Oh. Ke Bekasi. Langsung di Bekasi. Jadi belum pulang-pulang. Belum pulang-pulang. Ya. Oke, kita Ntar dulu, biasa. apa? Kalau pemain kan kasih lah, ada gak sedikit kata-kata mutiara? Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Aduh. Biar dipotong FYP di TikTok. Yoi, biar FYP bang di TikTok. Ntar kita potong FYP di TikTok. Langsung FYP. Langsung. Apa ya? Ini bebas apa tentang futsal? Bebas, apa aja, apapun. Aduh, apa ya? Apapun. Inilah yang saya ada satu kata yang benar-benar saya suka. Ini bukan kata-kata saya. Ini kan Iya, enggak apa-apa iya. kan Nggak bukan kata saya. apa-apa, Kata-kata nggak apa-apa. orangnya. Heeh. Jadikan latihanmu itu sebagai kebutuhan. Jadikan latihanmu sebagai kebutuhan. Nah, itu. Ya. Kata Itu kata-kata penyemangat tuh. Kata-kata menyemangat, iya. Jadikanlah latihanmu adalah Kebutuhan. Tuhan. sebagai kebutuhan. Sebagai kebutuhan. Kayak orang butuh makan. Nah, Ya, jadi lu mau jadi pemain lu emang harus latihan, jangan malas. Bener banget. Sabtu Minggu bangun pagi latihan. Jangan latihan cuma buat konten. Jangan latihan cuma buat konten dong. Jangan main cuma yang penting foto. Bener banget, yang penting emot api 3 dah udah. Ya, yang penting emot api 3 update-annya nih. Yang penting lagi pengen nendang bola tuh. Nggak tahu tuh bola ditendang kenapa enggak tuh ya kan. Emot api 3 dah. Kalau gambar air tuh 3 biji tuh, ceritanya keringetan. Sempot Terus biar foto. ada update. Kelas ente bro. Iya. di kelas ente bro, ente. Oke, Cil. Cukup sekian Bang Bagus. Terima Siap, kasih. terima kasih. Semoga sukses Amin. di Famosnya. Semoga apa yang dicita-citakan menjadi pemain dengan berlogo Garuda bisa tercapai. Semoga Famosnya baik-baik aja nih. Ya. Smeton jangan tetap ngomong bener. Maksudnya jangan menyerah nih, harus Iya. terus dukung Famos walaupun sudah pergantian manajemen ya. Smeton harus tetap solid ya. Oke. Cukup sekian lah Cil ya. Iya. Udah malam nih, Bang Bagus harus istirahat. Bener banget. Ini belum dicuci lagi ya. Apa belum cuci? Belum dicuci. Lupa. Iya, ondel-ondel tapi udah pulang. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Ya, oke, gue Kumai Dan gua bocil. sama Bang Bagus Simawan jauh-jauh dari NTB. Terima kasih sudah datang ke YouTube kita, Bang. Ya, sampai bertemu lagi di sekian hari. Sekian hari. Di Aduh. keesokan hari. Ya. Ketemu mulu karena setiap hari. Iya, ketemu mulai setiap hari gue jaga lapangan. Dia latihan. Iya, latihan di Saka. Aduh. Oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.